Hingga saat ini, istri Ferdy Sambo Putri Chandrawati masih diam seribu bahasa. Gangguan jiwa dan juga depresi yang dialami ini menjadi alasan. Lalu bagaimana menguak kebenaran dalam kasus besar ini jika kunci ataupun juga saksi utama ini bungkam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda malam hari ini? Saya Putri Viola hadir kembali ke hadapan Anda. Apa kabar Indonesia malam? Kami akan ajak Anda tentunya nanti untuk bisa berbincang-bincang dengan para narasumber. Kita akan mendengarkan bagaimana pandangan dan juga keterangan dari LPSK yang sudah menolak permohonan perlindungan dari Putri Chandrawati. Kemudian juga bagaimana pandangan dari psikiater, kemudian juga kuasa hukum dari Brigadir Yosua. Tapi seperti biasa kami juga akan membawa Anda untuk bisa melihat kabar yang sudah kami siapkan. Yang pertama ini mengenai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK yang memutuskan menolak permohonan perlindungan yang diajukan oleh Putri Chandrawati, istri Irjen Ferdy Sambo. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan pihaknya tidak mengabulkan permohonan perlindungan Putri Chandrawati karena tidak satu pun keterangan yang bisa didapat dari yang bersangkutan selama proses pemeriksaan. Kemudian mengapa LPSK menolak permohonan perlindungan yang diajukan Putri Chandrawati? Bagaimana dengan kelanjutan kasus pidana yang bisa menjerat istri Irjen Sambo ini terkait laporan palsu? Bagaimana juga jika Putri yang merupakan salah satu saksi hidup dan saksi kunci ini bungkam? Apakah kasus besar ini juga tetap akan diungkap dengan terang? Yang Anda saksikan juga di layar kaca ini adalah pada hari Minggu kemarin saat istri dari Ferdy Sambo Putri Chandrawati ini datang ke Makobrimob Kelapa II Depok. Tujuannya pada saat itu adalah untuk menemui suaminya atau untuk menengok, tapi memang dilarang sehingga tidak bisa. Tapi memang sempat ia berbicara kepada media walaupun hanya sejenak, walaupun hanya sebentar, sambil juga berurai air mata. Baik. Pemirsa, tentunya kami akan bawa Anda untuk bisa langsung mendengarkan bagaimana pandangan dan juga pendapat narasumber untuk bisa menjelaskan secara kompeten tentunya sebenarnya bagaimana kondisi orang yang terguncang ini. Kalau melihat dari ciri-ciri yang ditunjukkan oleh Ibu Putri Chandrawati, walaupun kita hanya bisa melihat lewat rekaman kamera saja, termasuk mungkin nanti kita akan dengarkan bagaimana hasil asesmen yang diberikan ataupun juga dilakukan oleh LPSK. Nanti akan dianalisa juga oleh Dr. Danardi Sososumiharjo yang juga merupakan dokter ahli kejiwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dokter. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dokter. Saya lepas izin lemas. Monggo, silakan dilepas maskernya. Kemudian juga nanti akan menjelaskan kepada kita apa pandangannya mengenai sikap bungkam selama ini yang ditunjukkan oleh Putri Chandrawati. Sudah hadir bersama kita juga Bung Martin Lukas Simanjuntak selaku kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua. Bang Martin, selamat malam. Selamat malam Mbak Hadir Putri. kembali di sini. Ya, baik. Selamat malam pemirsa TV One. Baik, Bang Martin, Dr. Danardi Sososumiharjo menemani saya di studio. Tapi kita juga punya narasumber yang akan memberikan pandangannya juga sudah bergabung secara daring dengan kita, yaitu Bapak Muzakir selaku ahli hukum pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Muzakir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, selain Pak Muzakir juga ada Bapak Edwin Partogi, Wakil Ketua LPSK. Nanti akan bergabung dengan kita juga akan menjelaskan kepada kita bagaimana kondisi dari Putri Chandrawati atau Ibu Putri Chandrawati dan alasan lebih jelas lagi di luar dari alasan-alasannya memang kemarin sudah diumumkan oleh LPSK pada saat konferensi pers. Tapi ada satu hal yang menarik Bung Martin, saat saya mendengar apa yang dinyatakan oleh kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua, Pak Kamaludin Simanjuntak ini mengatakan bahwa apa yang ditunjukkan, saya catat bahkan, apa yang ditunjukkan oleh sikap Putri ini hanya pura-pura. Dan bahkan sikap diamnya ini termasuk juga sikap pura-puranya adalah termasuk obstruction of justice atau upaya untuk menghambat penegakan hukum. Pura-pura terganggu jiwanya, pura-pura terguncang atau pura-pura depresi, itu yang Anda katakan atau kuasa hukum setidaknya dari Brigadir Yosua yang mengatakan. Memang kesan seperti itu yang Anda dapatkan? Ya, terima kasih Mbak Putri ya. Yang pasti pertama, kita jangan pernah lupa ada rekayasa kasus di sini. Ya, rekayasa kasusnya apa? Mereka tuduhkan bahwa ada kekerasan seksual dan ada pengancaman. Ya. Lalu tiba-tiba ketika Bapak Efes jadi tersangka, nongol orang itu bisa ngomong.
Nah, yang lucu, klien kita kehilangan anak, dia sudah recovery. Sudah bisa kembali beraktivitas, sudah bisa pergi beribadah, sudah bisa pergi ke pasar. Ini orang saya bingung, dia kehilangan apa? Apakah dia depresi karena suaminya kehilangan jabatan atau karena apa? Jadi harus dilihat, apa kerugian materialnya? Kalau klien kami jelas, kehilangan anak, tewas secara mengenaskan, dibantai, dieksekusi, dan kami duga juga ada dilakukan penyiksaan. Jadi tentunya dengan ciri-ciri seperti ini tidak mau tampil ke publik, padahal sudah melontarkan tuduhan fitnah yang kejam kepada anak dari klien kami. Dan sudah kami berikan kesempatan juga untuk meminta maaf. Bukannya kami tidak mengajarkan hukum kasih, kami juga punya kasih. Sempat berkomunikasi dengan kuasa hukum dari pihak Bu Putri atau seperti apa? Kami, karena ibu nggak pernah keluar, Ya. dan kuasa hukumnya kami duga adalah bagian dari skema ini. Bagian dari skema obstruction of justice tadi, bagian dari Ya, skema bagian untuk dari upaya apapun itu, menghambat. nasihat-nasihat Oke, baik. hukum yang menurut kami seharusnya tidak dilakukan seperti itu gitu. oke. Nah, oleh karena itu Bang Kamarudin beberapa hari yang lalu memberikan waktu sampai dengan kemarin malam ya, pukul 24.00 WIB untuk Bu Putri keluar dan meminta maaf secara sukarela dan bertobat. Nah, harusnya kalau kuasa hukumnya ini pandai ataupun mengerti posisi dari kliennya yang nanti akan jadi calon tersangka, harusnya bisa memberikan nasihat hukum yang baik. Ini apa? Baik. Padahal salah satu kuasa hukumnya bilang hubungan trust worship ya. Mana hubungan trust worshipnya? Kenapa kalian tidak bisa memberikan konsultasi ataupun nasihat hukum yang baik kepada klien Anda supaya bisa terhindar dari jerat pidana? Kami sudah melakukan bagian kami. Tidak ditanggapi positif ya silahkan nanti hukum yang berbicara. Bang Martin, tapi saat kemudian tadi sudah kami tayangkan videonya, datang ke Makobrimob pada saat itu Minggu malam ingin menengok suaminya. Memang di depan media tidak bisa berkata-kata banyak, kemudian juga menangis begitu, cukup emosional. Itu Anda tidak melihat itu sebagai sebuah sikap terguncang atau terganggu? Ya ini terguncang karena apa Mbak Putri? Ini kan perlu kita lihat juga. Apa yang dia kehilangan? Ya. Apakah karena kehilangan jabatan, atau karena kehilangan materi, atau karena memang diduga mengalami kekerasan seksual? Kan dugaan kekerasan seksualnya nggak ada. Terus depresi dari apa? Awalnya orang-orang ini ya, corong-corong dari mereka, bahkan psikolog-psikolog terkenal, mendalilkan bahwa Bu Putri itu stres gara-gara ada kekerasan seksual. Setelah kekerasan seksual tidak ada, terus gara-gara apa lagi? Coba. Baik. Jadi tidak salah juga kalau kami menduga bahwa hal tersebut adalah bagian dari rekayasa baru untuk menghindari dari pertanyaan media, lalu kewajiban hukum untuk menjelaskan, dan yang ketiga mungkin ya hanya dia yang tahu. Dr. Danardi, apakah bisa kemudian seseorang ini menunjukkan lewat gerak-geriknya atau gesturnya atau sebagainya begitu, ini memasukkan atau merekayasa berpura-pura menjadi depresi, berpura-pura menjadi atau mengalami gangguan terguncang seperti itu? Begini Mbak Putri, nomor satu bahwa saya sebagai dokter terikat dengan kode etik kedokteran. Pasal 7 mengatakan bahwa saya hanya bisa memberi penjelasan apabila saya memeriksa sendiri. Jadi apa yang saya katakan tentu ini ulasan secara umum. Betul. Jadi atau begini juga bahwa seorang dokter, seorang psikiater itu ketika melakukan pemeriksaan, melakukan assessment itu bisa dengan berbagai cara. Apakah dengan observasi? Observasi itu bisa dilakukan bahkan untuk visum et repertum itu diberi waktu 7 kali 24 jam. Observasi itu bisa dibantu apakah dengan CCTV, dibantu dengan perawat jaga yang ada di situ di rumah sakit. Kemudian kedua adalah melakukan pemeriksaan. Di psikiatri tentu wawancara psikiatrik itu akan menentukan. Wawancara psikiatrik bisa dilakukan kepada si klien, si pasien, atau juga kita bisa meminta pada orang terdekatnya yang namanya alloanamnesis. Kita bisa minta keterangan dari situ. Atau juga sebagai dokter bisa meminta pemeriksaan penunjang. Apakah itu laboratorium atau pemeriksaan ronsen, MRI, atau tes urin kalau pada kasus-kasus dengan narkoba. Jadi bahwa kita mendiagnosis, kita menemukan gejala memang tidak hanya dengan seseorang berbicara. Dengan melihat gestur, dengan observasi itu bisa dilakukan.
Baik, baik. Memang kami pahami bahwa Dokter Danadi tidak bertemu langsung dengan Ibu Iya, Putri, iya. sehingga apa yang kita bicarakan malam hari ini juga mungkin hanya sebatas pengamatan kita saja. Betul. Pengamatan penampilan dari Ibu Putri termasuk pertama kalinya saat keluar di muka umum pada Iya. saat mengunjungi Depok Makobrimob, mungkin juga nanti bisa dianalisa seperti itu, Iya. Dokter Danadi. Iya. Tapi kemudian Dokter Danadi, ketika orang terguncang begitu, tadi kita Bang Martin memang yang digarisbawahi oleh Bang Martin Iya. adalah betul nggak terguncang, dan yang kedua kalau terguncang gara-gara apa. Tapi kemudian ketika orang terguncang, apa kemudian itu bisa menjadi sebuah alasan bagi dia untuk diam, kemudian bersembunyi atau tidak mau bertemu dengan orang. Satu hal mungkin yang bisa saya dapatkan keterangan adalah dari pihak LPSK. LPSK ini mengatakan Ibu Putri tidak kooperatif saat kemudian dimintai pertanyaan atau maksud saya ditanyakan segala macam, dimintai keterangan begitu. Hanya satu yang dikatakan, malu, saya malu. Hanya itu yang berulang-ulang dikatakan. Apakah itu termasuk salah satu menunjukkan depresi? Jadi gini, kalau kami di klinik menemukan pasien yang tidak mau bicara, itu kita akan berbagai hal yang bisa kita alami. Katakanlah misalnya pasien itu dengan gangguan psikotik atau gangguan jiwa berat, apakah itu psikotik, skizofrenia atau depresi berat, maka seseorang itu menjadi bisa karena drive, dorongan untuk berbicara itu sepertinya tertutup, terhenti. Ada juga pada situasi lain, misalnya pada seseorang yang sangat ketakutan, orang yang under pressure yang berat, atau dalam situasi yang dilematis. Kalau ngomong A, suami saya mati, kalau ngomong B, anak saya mati. Jadi memilih untuk tidak bicara. Baik. Atau juga seseorang dalam kondisi trauma yang bertubi-tubi, trauma yang berkesinambungan, katakanlah misalnya melihat penganiayaan dalam peperangan, kemudian dia juga mengalami penyiksaan, mengalami trauma yang berat, bisa. Jadi seseorang itu menjadi tidak mampu untuk berekspresi diri, itu sangat mungkin seperti itu. Baik, nah kalau Anda kata memang Bu Putri ternyata dari TKP dan menyaksikan kejadian seperti itu artinya bisa kemudian membuat dia depresi, membuat dia trauma, Dokter? Kalau dikatakan kita masih berandai-andai kalau semuanya. bisa ya Iya. bisa. Oke, baik, Bisa, baik, iya. baik. Bisa meningkatkan trauma pada Bisa, dirinya. iya, iya. Baik, nanti kita Tapi lanjutkan. bisa juga malengering, bisa juga itu karena depresi kan begitu. Jadi Betul sekali. karena saya tidak meriksa, bisa ini, bisa itu. Betul Ya, sekali. ya. Masih ini semua masih berkembang dengan liar karena Ya, memang ya. kita tidak menemukan ataupun juga mendapatkan keterangan langsung dari Bu Putri hingga saat ini Betul. masih diam. Dokter Danadi juga seperti yang kita ketahui tadi itu juga hanya bisa membaca ini semua lewat berita-berita yang diberitakan Ya, oleh media ya. dan juga gambar yang kita dapatkan dari hasil liputan rekan-rekan kami. Nanti Bang Martin juga kita lanjutkan perbincangan. Nah, nanti sebelum juga kita akan dengarkan pendapat dari Pak Musakir, ini kita sudah terhubung dengan Bapak Edwin Partogi selaku Wakil Ketua LPSK yang nanti juga akan memberikan keterangannya sebenarnya bagaimana hasil asesmen selama ini. Selamat malam Pak Edwin Partogi. Baik, nanti kita akan dengarkan juga bagaimana cerita selengkapnya dari LPSK dan juga pandangan hukum pidana dari Pak Musakir setelah yang berikut ini. Kami segera kembali.